kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi mengenai kesehatan mental atau pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran pembelajaran kita di siang hari ini. Ada yang ingin memimpin doa? Bersiap. Sebelum mulai pembelajaran, mari berdoa untuk dari masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa namanya? Siapa? Uta. Uta. Terima kasih Kak. Slow. Dia kan Pak. Ada di dunia. Ada apa? Belum jumpa. Ada? Baik udah. Baik lagi dua, baik lagi dua. Iya, banyak. Yang gua nih. Tadi siapa Uta ya? Terima kasih ya Uta. Selanjutnya Ibu mau absen dulu. Absennya nah, yang Ibu panggil namanya kalian misalnya kan Ahmad, kalian jangan bilang hadir tapi kalian bilang buah kesukaan kalian. Misalnya Ahmad, jadi yang Ibu panggil jangan bilang hadir, bilangnya buah kesukaan. Misalnya Ahmad sukanya buah apel, berarti Ahmad apel gitu ya. Paham? Ahmad Rafa Fahlevi, Adisa Nur Azizah, Alwi Mauludin Syahni, Adrian Dwi Prasetyo, Rangga Febriansyah Nugroho, Audi Maulida Azahra, Dharma Putra, David Ben Dimas Bayu Listio, Dwi Saskia Azahra, Fadila Rizkyana Putri, Herlambang Alam Saputra, Ilham Adi Triyatma, Javian Sonip, Kanesha Latika, Kaila Putri Utami, Yeisha Putri Abdillah, Muhammad Farel, Muhammad Rafli, apa? Nazwa Aprilia, Naila Salwa Fitria, Lengke, Nina Janianti, Lengke, Rael Sang Aditya, Iya. Rasya Adila, Cherry, Ririn Dwi Arianti, Mangga, Siti Redinda, Stefanus. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk
yang jabarin definisi, pentingnya ya faktor, jenis-jenis kayak gitu kan. Nah jadi nanti sistemnya adalah ibu ngejelasin dulu nih materi ini. Nanti habis itu kalian berkelompok maju buat presentasiin kayak gitu. Kemudian masuk semua kan kayak gitu. Ya. Nah yang pertama ada definisi kesehatan mental. Dari yang aku rangkum tentang kesehatan mental itu adalah kondisi ketika kejiwaan dan pikiran itu di dalam keadaan tenang sama damai. Jadi orang yang keadaan jiwanya atau pikirannya tenang atau damai itu merupakan suatu kesehatan mental gitu. Nah kondisi ini memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih jernih dan fokus saat beraktivitas. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting untuk dijaga. Jadi kalau misalnya orang yang punya kesehatan mentalnya itu baik, otomatis pasti dia bisa menjalani setiap aktivitasnya itu dengan pikiran yang jernih dan positif. Kalau misalnya kalian kesehatan mental itu kan sama aja kayak stres ya. Kalau kalian stres, bisa dong kalian menjalani aktivitas ini dengan mood yang baik, dengan mood yang enak gitu. Enggak kan? Jadi, paham? Lanjut. Apa sih pentingnya kesehatan mental? Seseorang dengan kesehatan mental yang baik akan mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi masalah hidup, tantangan hidup, hingga menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Sementara kondisi mental yang terganggu atau kesehatan mentalnya itu nggak baik, atau misalnya dia lagi stres atau apa, itu akan berdampak buruk terhadap emosi, suasana hati, sama kemampuan seorang dalam berpikir. Jadi itu tadi yang aku bilang, kalau orang yang mengalami kesehatan mental yang baik, dia pasti bakal mengoptimalkan dirinya baik gitu ya, kayak bersosialisasinya itu pasti enak, enjoy. Sedangkan orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu pasti akan berdampak buruk sama emosinya, kayak dikit marah, disenggol dikit marah, gitu. Suasana hatinya juga bakal terganggu. Nah yang ketiga, tujuan dan manfaat kesehatan mental. Ada yang mau baca? Tujuan dan manfaatnya? Enggak? Baca tujuannya boleh, manfaatnya boleh, ada yang mau? Tujuan kesehatan mental adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi tantangan, dan meningkatkan performa. Manfaat kesehatan mental: 1. Berpikir positif. 2. Menyadari kebutuhan. 3. Mudah untuk mengatasi tantangan hidup. 4. Meningkatkan suasana hati. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Dharma. Dharma, terima kasih Dharma. Ya, tadi udah dibacain sama Dharma bahwa tujuan dari kesehatan mental itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Kadang kalau misalkan kita misalnya kesehatan mental itu yang bilang kita contohin aja stres ya. Misalnya kita stres secara terus menerus, itu pasti kualitas hidup kita buruk gak sih? Kayak kita ya kedepannya bakal buruk-buruk aja gitu, nggak ada pengembangan diri. Tapi kalau kita punya mental atau kesehatan mental yang baik, itu pasti kita ada aja gitu step yang kita dapetin gitu kan. Potensinya kita tuh bakal lebih naik gitu. Terus kita juga bisa menghadapi tantangan dengan cara yang positif, cara yang nggak marah-marah, kayak gitu, sama meningkatkan performa. Terus manfaatnya itu yang tadi ya, sama aja sih sebenarnya sama tujuan. Berpikir positif, menyadari kebutuhan, jadi bisa bedain mana sih yang jadi kebutuhan kalian, mana sih yang jadi keinginan atau cuma kayak kepengen doang, kayak gitu. Terus yang ketiga, mudah untuk mengatasi tantangan hidup, sama tujuannya, sama meningkatkan suasana hati. Lanjut. Jenis gangguan mental. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Mungkin kalian sering cemas, atau cemas yang berlebih, atau apa lagi ya? Pokoknya yang berkaitan dengan cemas itu pasti penyebabnya yang pertama di kualitas tidur ya sih. Kalau kita cemasnya berlebihan, pasti kita tidurnya tuh jadi gak tenang gitu gak sih? Kayak itu kan. Terus yang kedua gangguan mood. Gangguan mood ini sama aja kayak moodnya tuh kayak gak baik gitu kan. Kayak misalnya kalian lagi belajar nih, tapi mungkin
jadi malas kan, jadi nggak mau dengerin gurunya kayak gitu. Terus yang ketiga ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini menurut saya tuh lebih tinggi ya daripada gangguan kecemasan atau mood gitu. Terus yang keempat skizofrenia juga. Yang skizofrenia ini hampir mirip sama gangguan psikotik. Gangguan psikotik atau skizofrenia ini bisa mengakibatkan kita untuk isolasi diri. Jadi kayak kita tuh amat sosial tuh nggak isolasi itu, ngerti gak sih? Kayak nggak mau berbaur sama sosial kayak gitu. Terus ada kontrol impuls. Kontrol impuls ini sama aja sama mood. Kita nggak bisa kontrol emosi kita kayak gitu. Kayak nggak bisa kontrol emosi kita. Yang keenam ada gangguan makan. Gangguan makan ini yang aku tahu ada yang pertama, kalau orang yang moodnya lagi jelek itu bakal terjadi di gangguan makan. Ada yang kalau stres makannya banyak, ada yang kalau stres makannya dikit, ada juga yang bahkan habis makan tuh pasti selalu muntah, atau itu namanya apa ya, bulimia. Terus ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu kayak sebenarnya seperti mirip aja sih, kayak cemas gitu. Terus ada OCD. Kalian tahu OCD? Misalnya nih kalian cuci tangan, terus kalian padahal sudah bersih, tapi kan cuci tangan lagi kayak gitu, sampai akhirnya tangan kalian tuh luka, kayak berdarah, bahkan berdarah kayak itu pada toko lobek gitu. Itu namanya OCD. Tapi enggak, terus ada juga nih misalnya nih belum lurus dingin lagi, terus kayak belum lurus dingin ngerapin gitu, paham nggak? Itu namanya OCD. Tapi nggak semua yang ngerapin dia itu terus dirapin lagi tuh nggak semuanya OCD juga. Pokoknya yang mengakibatkan keburukan kayak tadi citakan sampai merah gitu itu baru OCD. Terus ada PTSD, post traumatic stress disorder. Itu kayak kalian nggak mengalami trauma nih, misalnya ya alhamdulillah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini kalian trauma berat sampai kalian padahal udah lewat nih kecelakaannya, tapi kalian tuh masih aja gitu keinget trauma itu, terus kayak teriak-teriak. Kalian pernah gak ngeliat itu orang yang udah lewat nih kecelakaannya, tapi besokannya tuh dia masih inget, masih teriak-teriak gitu sama kecelakaan itu. Pernah kan pasti ngeliat atau mungkin nonton film yang kayak gitu kan? Nah, terus faktor penyebab gangguan mental yang pertama faktor genetik. Kalian tahu genetik kan? Keturunan itu bisa. Yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis itu kayak trauma atau ada cedera otak. Terus faktor psikologis itu misalnya karena pelecehan, maaf ya, besok kayak pelecehan tadi, terus kecelakaan tadi itu bisa menyebabkan trauma. Terus ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu misalnya kalian juga lagi punya teman dekat atau siapa gitu terus mengalami kematian gitu kan, meninggal, terus akhirnya ada kan yang stres, depresi karena kehilangan orang itu kan. Kalau faktor paparan lingkungan saat dalam kandungan itu misalnya seorang ibu yang lagi hamil tapi dia merokok, minum alkohol, minum obat terlarang, itu bisa nyebabin si bayi jadi punya gangguan mental. Nah, selanjutnya yang terakhir, cara menjaga kesehatan mental. Gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mental? Yang pertama, kita harus coba apapun itu untuk berpikir positif. Walaupun ada jangan pasti ya kita berpikir negatif, tapi sebisa mungkin kita harus coba untuk berpikir secara positif. Yang B, mengelola stres dengan baik. Sebisa mungkin serumit apapun masalah kita, tapi coba untuk jangan stres gitu. Walaupun emang masih stres ya, tapi kayak coba aja gitu, jalanin aja, berdoa aja semoga apa yang kita hadapi itu bisa lancar gitu kan. Terus olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Kadang tuh olahraga membuat kita jadi lebih happy itu, dan lebih enjoy. Mungkin ada di sebagian orang kayak gitu. Terus mengatur pola makan juga. Lanjut Bu. Hujan dibalik ibu. Enggak, itu kan jadi sore kiamat. Berapa di Sambil nunggu kan. Terus menghindari kebiasaan
kebiasaan buruk, apapun itu kebiasaan buruk kalian. Terus memperkuat dukungan sosial antar teman, antar keluarga yang paling penting. Terus tidur yang cukup juga supaya kadang tuh kalau ibu pribadi ya, kadang kalau ibu tidur yang gak cukup tuh ganggu mood gak sih pas besokannya tuh kayak mood banget itu jadi sensi. Kalau itu kayak gitu sih. Terus saling membantu dan memahami kondisi orang lain. Dan yang terakhir mencari bantuan tenaga medis profesional jika dibutuhkan. Misal kalian stresnya udah berat banget sampai mau berdepresi, kalian boleh minta bantuan iya psikolog atau yang paling dekat dulu ke guru BK. Terakhir, mari jaga kesehatan mental dan fisik mulai dari sekarang. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Iya. Tidak ada. Kalau gitu kita langsung ke presentasi ya. Kalian presentasinya maju terus perkenalan kami dari kelompok 1. Saya namanya ini, dia namanya ini, terus itu kalian baca aja habis itu udah. Oke? Kelompok 1 Ririn, Kaila sama Dinda. Masuk gak? Ayo. Silakan. Kamu baca-baca kenalan dulu sama apa? Gue ke mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok. Sini ada nama saya Windayati, nama saya Nia, dan Kaila. Definisi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan, pendidikan, atau dari dirinya yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi. Ya, terima kasih. Beri tangan. Jadi tadi untuk kelompok 1 kesehatan mental itu adalah kondisi sama aja ya, mungkin sama yang tadi aku, sama tadi ibu, bahwa kesehatan mental itu seseorang yang memiliki kesejahteraan hidup yang aman, yang tenang, yang damai. Terus kelompok 2 Audi, Naila, Nina. Masuk gak? Audi, Naila, sama Nina. Ini baca nama presentasi. Kamu Nina. Kamu siapa? Kamu Nina. Perkenalkan, nama saya Nina Jatianti. Saya nasional dan satu tentunya berkomunikasi dengan baik dan mudah bergaul. Hebat sih. Kesehatan mental yang baik sangat penting karena dapat membantu seseorang untuk pentingnya kesehatan mental. Seperti itu berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, mengatasi tekanan dan tantangan dengan pikiran. Ya. Menurut kalian kesehatan mental itu penting atau enggak? Menurut
Makasih kelompok 3 paling depan. Lanjut kelompok 4. Audi sama Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kesehatan mental. Saya Bunda dari kelas. Menurut kami faktor penyebab kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lainnya faktor genetik, keturunan, faktor lingkungan, saat ini ketebalan dari lingkungan dibanding lingkungan tidak sehat, faktor psikologis karena trauma, faktor sosial karena hubungan keluarga, faktor ekonomi mengalami kerugian besar, gangguan dan lainnya, faktor pandemi karena pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Masih bertahan. Dan kelompok lagi, kelompok 5 ada Buaya, Rasya sama Stefanus. Boleh baca. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Pada kali ini kami akan mempresentasikan kesehatan mental adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapinya. Yang pertama itu adalah menciptakan rutinitas yang seimbang. Yang kedua, berolahraga secara